warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu pimpinan, para tamu undangan, rekan-rekan sekalian, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan, saya Rahma Aidila selaku perwakilan Humas menyampaikan informasi resmi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat sebagai investasi terbaik untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, kesehatan merupakan satu anugerah yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Tanpa kesehatan yang baik, berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi terhambat. Sebaliknya, dengan kondisi tubuh yang sehat, kita akan dapat belajar dengan lebih fokus, bekerja lebih produktif, serta menjalankan kehidupan yang lebih nyaman dan berkualitas. Di era modern saat ini, masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan. Kesibukan aktivitas seringkali membuat seseorang mengabaikan pola makan yang sehat, kurang berolahraga, memiliki waktu istirahat yang tidak cukup, bahkan mengalami berkepanjangan. Kebiasaan tersebut jika terus dilakukan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan obesitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika sakit, melainkan harus menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Pola hidup sehat merupakan serangkaian kebiasaan positif yang dilakukan dengan konsisten untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan fisik maupun mental. Hadirin yang berbahagia, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Tubuh memerlukan berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serta serat-serat agar terdapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperbanyak konsumsi buah dan sayur, serta mengurangi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak berlebihan. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Olahraga tidak hanya dilakukan dengan aktivitas berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, senam, atau aktivitas fisik lainnya selama minimal 30 menit setiap hari dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Yang ketiga, mencukupi waktu istirahat dan tidur berkualitas. Tidur yang cukup memiliki peran penting dalam proses pemulihan data dan menjaga kesehatan mental. Kurangnya tidur dapat menurunkan konsentrasi, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Yang keempat, menjaga kebersihan dan diri dan lingkungan. Kebersihan merupakan langkah dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta menerapkan perilaku hidup dan sehat dapat membantu menciptakan lingkungan yang baik dan lebih nyaman bagi kita semua. Selain kesehatan fisik, kita perlu memperhatikan kesehatan mental. Di tengah berbagai tuntutan kehidupan, menjaga keseimbangan emosi menjadi hal yang sangat penting. Mengelola stres dengan baik, meluangkan waktu untuk beristirahat, melakukan kegiatan yang disukai, serta menjaga hubungan sosial yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, mewujudkan masyarakat yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab individu semata. Peran keluarga, lingkungan, institusi, pendidikan, tempat kerja, dan pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung terciptanya budaya hidup sehat. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan seseorang. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan contoh pola hidup sehat kepada anak-anak sejak usia dini. Di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi,
berbagai program kesehatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Begitu pula di lingkungan kerja dan masyarakat. Selain kesehatan fisik, kita juga perlu memperhatikan kesehatan mental. Di tengah berbagai tuntutan kehidupan, menjaga keseimbangan emosi menjadi hal yang sangat penting. Mengelola stres dengan baik, meluangkan waktu untuk beristirahat, melakukan kegiatan yang disukai, serta menjaga hubungan sosial yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, mewujudkan masyarakat yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab individu semata. Peran keluarga, lingkungan, institusi, pendidikan, tempat kerja, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya budaya hidup sehat. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan seseorang. Orang tua memiliki peran sangat penting dalam memberikan contoh pola hidup sehat kepada anak-anak sejak usia dini. Di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, berbagai program kesehatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Begitu pula di lingkungan kerja dan masyarakat, berbagai kegiatan seperti olahraga bersama, kampanye kesehatan, dan edukasi gizi dapat menjadi sarana untuk membangun budaya yang sehat. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan semakin meningkat. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi juga kemajuan bangsa secara keseluruhan. Hadirin yang berbahagia, kesehatan yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih cerah. Generasi yang sehat akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, serta daya saing yang lebih kuat. Oleh karena itu, investasi terbesar yang dapat dilakukan saat ini bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga memiliki upaya menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Mari kita lakukan dari langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap hari. Membiasakan pola makan sehat, rutin berolahraga, menjaga kebersihan, mengelola stres, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Merupakan bentuk investasi yang bermanfaat akan kita rasakan dalam jangka waktu panjang. Saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membangun budaya hidup sehat dan menjadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan serta mewujudkan masa depan yang lebih baik lagi bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.